Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Joyman. Saya mahasiswa Universitas Sangga-Buana, Fakultas Teknik Sipil S2 Manajemen Konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur penulisan. Yang pertama, struktur penulisan sendiri yaitu penulisan artikel ilmiah merupakan keterampilan yang penting bagi akademisi dan peneliti dalam menyebarluaskan hasil penelitian mereka ke publikasi ilmiah. Kutipan dari Petole dan Mantovani al 2024. Artikel ilmiah itu sendiri yang baik tidak hanya harus memenuhi standar akademik tertentu, tetapi juga harus mampu menyajikan temuan penelitian secara jelas, sistematis, dan menarik bagi komunitas ilmiah. Kutipan dari Slameto 2016. Maka menuliskan artikel itu perlu mengenali dua hal, yaitu struktur dan komposisi. Struktur dan komposisi artikel itu sendiri memiliki prinsip. Prinsip pertama dan utama dalam penulisan artikel mengacu kepada masing-masing atau yang disebut author guidelines. Dalam pedoman penulisan itu akan terdapat bagaimana struktur sebuah artikel yang diterima atau menjadi kelaziman dalam jurnal tersebut. Ini dilakukan dalam rangka untuk mengenali bagaimana bentuk artikel yang diterima dalam jurnal tersebut. Kemudian, struktur artikel ilmiah merupakan panduan lengkap untuk publikasi berkualitas. Penulisan artikel ilmiah itu sendiri merupakan keterampilan penting bagi akademisi dan peneliti dalam menyebarluaskan hasil penelitian mereka. Artikel ilmiah yang baik tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mampu menyajikan temuan penelitian secara jelas, sistematis, dan menarik bagi komunitas ilmiah. Saya mengambil salah satu contoh struktur penulisan, yaitu struktur IMRAT, di mana struktur ini menjadi fondasi artikel ilmiah yang digunakan. Struktur artikel ilmiah pada umumnya mengikuti kaidah IMRAT agar logis dan sistematis. Format ini memastikan penelitian disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Nah, di dalam struktur penulisan IMRAT ada 5 komponen utama. 5 komponen utama ini terdiri dari pertama abstrak. Abstrak itu sendiri merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan isi. Ini adalah etalase, toko atau sebutannya trailer film yang memuat tujuan, metode, dan hasil utama secara padat. Yang kedua setelah abstrak merupakan pendahuluan, introduction. Di dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang kenapa penelitian itu dilakukan. Penulis menunjukkan gap analisis atau masalah yang belum terselesaikan. Yang ketiga metode, bagaimana resep masakan yang menjelaskan cara kerja harus sangat detail agar penelitian bisa direplikasi oleh orang lain. Dan yang keempat adalah result and discussion, merupakan jantung artikel yang menyajikan data temuan dan menginterpretasikan maknanya. Bagian ini merupakan bagian yang krusial di mana penulis berargumentasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jawaban final dari masalah di pendahuluan menjawab pertanyaan penelitian secara tegas. Kemudian ada struktur artikel di mana terdapat pola dasar yang sangat-sangat singkat, yaitu bisa dibagi menjadi 3, kepala, tubuh, dan ekor. Kepala ini disebutkan dalam judul dan pendahuluan yang menarik perhatian pembaca dalam hitungan detik. Tubuh, inti pembahasan yang menguraikan topik secara mendalam dengan data dan argumentasi. Kemudian yang ekor merupakan kesimpulan atau penutup yang membungkus seluruh pembahasan dengan kesimpulan yang tegas. Berikutnya, di sini ada pendahuluan yang efektif. Dalam pendahuluan yang efektif disebutkan paragraf pembuka menentukan
Apakah para pembaca akan melanjutkan membaca atau berhenti? 3 elemen penting yang harus ada dalam pendahuluan yang kuat. Pertama, bisa disebut hook atau kail. Kalimat pertama yang menyentak atau memancing rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua, latar belakang singkat, menjelaskan konteks masalah atau topik yang akan dibahas. Yang ketiga, tesis atau tujuan, memberitahu pembaca apa yang akan dibahas atau argumen utama yang akan disampaikan. Tipsnya itu yaitu pada artikel berita, bagian ini biasanya langsung menjawab 5W dan 1H, who, what, where, when, why, dan how. Kemudian, dalam tubuh artikel yang merupakan inti pembahasan, ini adalah bagian inti yang paling panjang. Disinilah Anda menguraikan topik secara mendalam dengan struktur yang terorganisir dengan baik. Yang pertama, subjudul, subheading. Gunakan subjudul untuk memecah teks agar tidak menjadi dinding teks yang melelahkan dan memudahkan scanning. Kemudian berikutnya argumentasi atau data. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang didukung oleh bukti, data, contoh, atau kutipan ahli. Kemudian sebagai jembatan, bridge, kalimat transisi yang menghubungkan antar paragraf agar aliran tulisan terasa halus dan koheren. Dan berikutnya yaitu penutup pada artikel. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu artikel populer dan artikel ilmiah. Jika artikel populer ini merupakan rangkuman poin utama simpulan berdasarkan data, call to action mengajak pembaca melakukan sesuatu. Contoh, bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Tetapi jika di artikel ilmiah yaitu rangkuman poin utama, simpulan berdasarkan data, saran untuk penelitian selanjutnya, kemudian implikasi teoritis dan praktis. Perbandingan artikel populer versus ilmiah yaitu pertama di bagiannya artikel populer atau blog. Kalau jika ilmiah, artikel ilmiah atau jurnal. Kemudian dari segi gaya bahasa, jika artikel populer itu santai, komunikatif, dan mudah dicerna. Kemudian jika ilmiah itu formal, baku, objektif. Nah, ada 3 bagian, awal, inti, dan akhir. Jika populer itu intro langsung menarik perhatian. Kemudian pembahasannya bebas, dan penutup yaitu kesan atau ajakan. Tetapi jika artikel ilmiah yaitu di awalnya merupakan abstrak, ringkasan total, dan pendahuluan, intinya metodologi, hasil, dan pembahasan. Kemudian di akhir yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Tantangan publikasi yang ada di Indonesia sekarang, banyak peneliti terutama di negara berkembang seringkali menghadapi kesulitan dalam menulis artikel ilmiah yang memenuhi kriteria publikasi internasional. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan literasi penulisan artikel ilmiah hasil riset menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kontribusi akademik di tingkat global. Dari data gambar di samping, Skimagor Country Rank di tahun 2022, Indonesia bahkan lebih sedikit daripada Malaysia, terpaut 43.300 yang sudah dipublikasi. Dua negara yang paling sering melakukan publikasi yaitu India di 273.913. Kemudian yang nomor pertama adalah Cina, di mana publikasinya sudah mencapai 1 juta. Nah, bisa kita lihat bahwa literasi atau tantangan publikasi di Indonesia ini sangat-sangat berat. Maka dari itu, kita harus melakukan pelatihan peningkatan literasi penulisan artikel ilmiah. Kemudian, dari segi artikel, di sini ada namanya Scopus, yang merupakan tolak ukur publikasi. Scopus itu sendiri salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, di dunia, yang mengolah data publikasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, dan proceeding. Scopus dipilih menjadi tolak ukur pengindeks karena mampu menganalisis publikasi ilmiah secara detail. Saat ini jumlah publikasi ilmiah sudah melampaui Thailand dan Singapura, namun masih di bawah Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi.
Kemudian komunikasi riset itu lebih sekedar dari jurnal. Menulis artikel dalam sebuah jurnal hanyalah salah satu pilihan untuk mengkomunikasi hasil penelitian, namun bukan satu-satunya. Apapun bentuk komunikasi riset termasuk dalam media sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas penelitian. Tujuan yang sama dalam kegiatan riset apapun yaitu keterbacaan. Ketika aktivitas riset dikomunikasikan dan bisa terbaca kepada khalayak ramai, maka itu merupakan bagian dari kegiatan yang sesungguhnya akan membawa kepada ketercapaian tujuan riset itu sendiri. Prinsip keterbukaan dalam ilmu pengetahuan. Nah, prinsip ini juga sangat penting, di mana jika menulis sebuah artikel harus ada prinsip keterbukaan. Berbeda dengan bidang lain, tidak semua informasi disebarkan dengan alasan tertentu dalam bidang kehidupan yang lain. Aktivitas keilmuan menjadi kelaziman jika temuan atau dapatan riset justru dikomunikasikan secara luas kepada khalayak ramai. Karya ilmiah mengandung kebenaran yang dapat diverifikasi, bukan fakta yang disembunyikan. Dengan menerbitkan hasil penelitian, masyarakat ilmuwan akan mendapatkan informasi tanpa perlu melakukan eksperimen yang sama. Kemudian di sini kita menjelaskan perbedaan artikel dan jurnal secara singkat, di mana artikel itu satu karya tulis ilmiah yang membahas topik tertentu dengan struktur lengkap. Kemudian jika jurnal, rangkaian dari beberapa artikel dalam satu nomor terbitan. Terkadang dalam percakapan kedua kata ini dipertukarkan, padahal memiliki rujukan yang berbeda. Tipikal penulisan artikel memiliki kekhasan tersendiri berbanding dengan karya ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Prinsip pertama, di mana author guidelines, ikuti pedoman penulisan. Prinsip pertama dan utama dalam penulisan artikel mengacu kepada masing-masing author guidelines. Ketika memulai menulis dengan memperhatikan panduan penulisan, maka setelahnya tidak perlu mengubah artikel untuk langsung dikirimkan ke jurnal sasaran. Nah, 3 dasar yaitu hemat waktu dan energi. Tidak perlu mengubah format setelah selesai menulis. Gaya selingkung, in-house style. Setiap jurnal memiliki gaya tersendiri yang harus diikuti. Kemudian detail teknis, panjang tulisan, jenis huruf, dan besarnya sudah ditentukan sejak awal. 4 alasan penting mengikuti pedoman. Pertama, menghindari kekurang cermatan. Artikel ditolak bukan saja karena persoalan kualitas, tetapi juga terkait dengan format penulisan. Yang kedua, karakter tipe penelitian. Setiap penelitian memiliki karakter tersendiri sehingga mengikuti ciri khas tersebut dalam proses penulisan. Dan yang ketiga, gaya penulisan berbeda. Setiap model penulisan atau rubrik jurnal memiliki gaya yang berbeda. Dan yang keempat, cara menulis individual. Setiap individu memiliki cara menulis yang berbeda. Panduan membantu keseragaman. Dalam variasi struktur artikel, tidak semua artikel menggunakan struktur IMRAT. Beberapa jurnal menggunakan struktur dengan subjudul sesuai pilihan penulis, seperti dalam jurnal Studia Islamica. Jika struktur seperti ini digunakan, maka pembahasan dan presentasi state of the art tersebar di seluruh bagian artikel, tidak terbatas pada bagian pendahuluan saja. Kemudian IMRAT itu bukan satu-satunya format. Struktur Introduction, Method, Result, and Discussion merupakan salah satu bentuk yang dominan dalam penerbitan ilmiah, namun ini bukan bentuk tunggal. Setiap bidang keilmuan memiliki kekhasan tersendiri. Penggunaan struktur IMRAT bisa jadi merupakan kelaziman dalam bidang ilmu tertentu, tetapi dalam bidang ilmu lain tidak dikenal. Contoh, jika dalam bidang ilmu kedokteran, IMRAT merupakan struktur dasar, tetapi di bidang ilmu politik memiliki struktur khusus. Kemudian pembelajaran bahasa, yaitu adanya pengembangan atau inovasi struktur tersendiri. Nah, penulis memiliki kunci sukses dalam mempublikasi artikel ilmiah. Ada 6 kunci suksesnya. Pertama, pembahasan yang kuat. Bagian utama ini dan terpenting dalam artikel terletak pada pembahasan yang mendalam. Kemudian ikuti pedoman, tetap mengacu kepada pedoman masing-masing jurnal untuk hasil terbaik. Yang ketiga, kualitas tulisan.
Semakin sedikit kekeliruan, semakin menunjukkan kualitas sebuah tulisan. Dan yang keempat, argumentasinya jelas. Korelasi antara fakta yang dikemukakan dengan diskusi yang disajikan harus kuat, harus match. Kohesi teks, keterkaitan antara informasi yang satu dengan bagian yang lain harus jelas. Dan yang terakhir, pembacaan luas. Publikasi erat kaitannya dengan membaca. Keluasan pembahasan terlihat dalam wawasan artikel. Nah, 6 ini merupakan kunci sukses penulis dalam mempublikasi ilmiah, dalam membuat jurnal ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, demikian paparan atau penjelasan yang saya berikan terkait struktur penulisan. Yang saya ambil yaitu struktur penulisan Imrat. Demikian saya jelaskan dan terima kasih banyak.